Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ngopi Insight. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi yaitu mengenai ciri-ciri NISN siswa yang otomatis akan gagal serta tidak mendapatkan bantuan PIP pada tahun 2023. Untuk itu, silakan simak video ini dari awal hingga selesai agar Bapak, Ibu, siswa, dan wali peserta didik mendapatkan informasi terbaru mengenai ciri-ciri NISN seperti apa yang akan gagal atau tidak mendapatkan bantuan PIP. Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu yang lalu, pada tahun 2023, alokasi sasaran penerima program Indonesia Pintar atau PIP adalah sekitar 20,1 juta siswa, yaitu untuk siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA maupun SMK. Artinya, ada penambahan alokasi sasaran penerima bantuan PIP dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tambahannya sekitar 2,18 juta siswa. Sebagaimana dilansir dari laman Puslapdikmdikbud, tahapan proses mekanisme penetapan penerima bantuan PIP tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pertama, akan dilakukan seleksi penerima bantuan program Indonesia Pintar, yaitu mulai dari pemadanan data antara data DTKS dan data usulan dari Dapodik. Dari data pemadanan itu nanti, Puslapdik akan melakukan verifikasi dan validasi terkait kelengkapan data dan kelogisannya sebelum dibuat yang namanya SK nominasi penerima PIP. Kemudian pada tahap kedua, Puslapdik dan bank penyalur juga akan melakukan verifikasi dan validasi data, yaitu terkait dengan rekening penerima bantuan PIP atau siswa yang sudah melakukan aktivasi. Kemudian pada tahap ketiga, Puslapdik menerbitkan yang namanya SK pemberian PIP untuk kemudian melakukan transfer dana ke rekening siswa penerima bantuan yang sudah aktif atau sudah dilakukan aktivasi. Adapun proses atau mekanisme alur dari bantuan PIP yang barusan saya jelaskan itu berlaku kepada calon penerima PIP dari usulan Dinas Pendidikan, yang mana di sini Dinas Pendidikan mengusulkan calon penerima PIP melalui aplikasi yang namanya adalah Si Pintar atau kepanjangannya Sistem Informasi Program Indonesia Pintar. Dari aplikasi tersebut, di sini sekolah bisa mengecek apakah status layak PIP dari siswa tersebut melalui Dapodik. Setelah oleh dinas dinyatakan layak, kemudian baru ditandai oleh operator sekolah yang mengelola aplikasi Dapodik di sekolah. Selanjutnya, nama peserta didik yang telah ditandai sebagai calon penerima PIP akan muncul di aplikasi Si Pintar untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Pendidikan. Selanjutnya, nama tersebut diusulkan sebagai calon penerima PIP yang ditujukan kepada Puslapdik atau pada Kementerian Pusat. Nah, untuk perlu diingat bahwasanya di sini untuk siswa ataupun orang tua itu diharapkan setelah melakukan pencairan dana di bank penyalur itu selesai agar segera melaporkan ke sekolah, dikarenakan jika tidak melaporkan akan terkendala di pencairan tahap berikutnya. Karena apa? Setelah siswa melakukan pencairan dana tersebut, kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah, maka pihak sekolah, yaitu melalui aplikasi Si Pintar, akan memberikan konfirmasi kepada sistem pusat bahwa dana telah dicairkan. Dengan begitu, pihak pusat atau kementerian akan mengetahui bahwa dana bantuan telah dicairkan atau telah diterima oleh peserta didik. Di sini, sebelum kita melangkah ke inti pembahasan dari informasi yang akan saya berikan, yaitu terkait dengan ciri-ciri NISN yang tidak akan mendapatkan bantuan PIP, terlebih dahulu akan saya berikan yaitu tata cara untuk melakukan pengecekan bantuan PIP secara mandiri di laman website PIP Kemdikbud. Ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu atau wali peserta didik atau oleh siswa itu sendiri, yaitu dengan cara melakukan pengecekannya secara online di laman website PIP Kemdikbud. Untuk tata caranya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Atau untuk lebih mempermudah, di sini akan saya berikan langkah-langkah untuk melakukan pengecekan bantuan PIP secara online di laman website PIP Kemdikbud. Silakan untuk disimak berikut ini.
Langkah yang pertama, silakan untuk dibuka aplikasi browser, kemudian ketikkan yaitu alamat pip.kemdikbud.go.id. Kemudian langkah kedua, cari yaitu tulisan dengan form cari penerima PIP. Kemudian langkah ketiga, masukkan data yang diperlukan untuk melakukan pengecekan dana bantuan PIP, yaitu dengan memasukkan NISN. Kemudian berikutnya yaitu memasukkan NIK atau nomor induk kependudukan milik siswa. Kemudian langkah keempat, setelah data dimasukkan, silakan untuk diklik atau diketuk tombol cari dan tunggu hasil dari pencarian tersebut. Kurang lebih seperti itu. Sangat mudah cara untuk mengecek bantuan PIP secara mandiri di sistem layanan yaitu laman PIP Kemdikbud. Kemudian dari serangkaian usulan atau alur untuk mendapatkan bantuan PIP, salah satu data yang digunakan untuk tolak ukur yaitu adalah NISN atau nomor induk siswa nasional. Nah, di sini akan saya berikan yaitu ciri-ciri NISN yang akan otomatis gagal atau tidak mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Mari kita lihat. Nah, berikut ini ciri-ciri NISN bagi siswa baik itu dari jenjang SD ataupun SMP, SMA, dan SMK yang gagal menerima dana PIP tahun 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Di sini sudah jelas bahwa syarat utama atau yang menjadi prioritas penerima bantuan PIP adalah siswa pemilik Kartu Indonesia Pintar atau Kartu KIP. Kemudian yang kedua, peserta didik bukan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus. Maksudnya pada poin kedua ini adalah keluarga dari peserta didik termasuk dalam kategori keluarga yang mampu. Dengan begitu maka tidak berhak untuk mendapatkan bantuan PIP ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk peserta didik jenjang SMK, di sini siswa tidak menempuh studi keahlian pada kelompok sebagai berikut, yaitu pada kelompok bidang keahlian pertanian, perikanan, peternakan, kemudian kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman. Kemudian yang keempat, peserta didik di sini tidak mempunyai SK nominasi penerima PIP. Yang jelas untuk yang poin nomor 4 ini berkaitan dengan poin nomor 1. Kemudian juga dengan poin nomor 2. Karena apa? Dengan tidak memiliki SK nominasi penerima PIP, maka dipastikan siswa tersebut tidak masuk ke dalam daftar siswa yang akan menerima bantuan PIP. Selanjutnya, yang kelima, peserta didik tidak mempunyai SK pemberian PIP. Ini juga karena siswa tidak masuk ke dalam calon penerima bantuan, maka namanya tidak terdaftar ke dalam SK nominasi dan tentu saja tidak mendapatkan yang namanya SK pemberian ataupun memiliki nomor rekening. Kemudian yang terakhir atau keenam, peserta didik belum melakukan aktivasi rekening PIP. Nah, untuk poin nomor 6 ini sangat penting karena sering terjadi yang namanya tidak update untuk informasi. Jadi siswa tersebut sudah mendapatkan bantuan PIP yaitu berupa SK nominasi dan akan bisa dicairkan dengan catatan yaitu melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu. Dan batas waktu untuk aktivasi rekening PIP itu biasanya tidak berlangsung lama ya. Nah, banyak yang terjadi ketika siswa tidak melakukan aktivasi rekening sampai dengan batas tanggal atau waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan dana PIP tersebut tidak dapat diproses. Karena apa? Dengan belum dilakukan aktivasi, maka rekeningnya belum aktif dan belum bisa untuk dilakukan proses transaksi. Salah satunya adalah untuk transfer dana. Maka ketika terjadi seperti itu, maka dana bantuan PIP akan hangus. Yang di sini akan dikembalikan ke kas negara dan tentu saja tidak tersalurkan. Nah, itulah sedikit informasi yang dapat saya berikan terkait tentang siswa yang memiliki NISN dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan di atas. Itu tidak mendapatkan dana PIP, dan kemudian tadi juga sudah saya jelaskan mengenai alur dan tata cara mengecek bantuan PIP di laman website PIP Kemdikbud. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekian pada video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.